Saya semester 5 PAK. Saya akan membahas tentang kurikulum merdeka. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu mengapa kurikulum merdeka dibuat ini penting. Karena setiap kurikulum itu lahir dari masalah yang ingin diselesaikan. Selama ini, pendidikan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Misalnya, banyak siswa yang merasa belajar hanya mengejar nilai. Guru pun sering tertekan karena harus menyelesaikan banyak sekali materi dalam waktu yang terbatas. Banyak siswa mengatakan bahwa mereka belajar hanya untuk ujian, bukan untuk memahami. Guru juga sering merasa bahwa kelas menjadi terlalu penuh materi. Akibatnya, pembelajaran tidak efektif. Kemudian datanglah pandemi COVID-19. Selama pandemi, banyak siswa tidak belajar secara maksimal. Ada yang kehilangan motivasi, ada yang tidak punya fasilitas, dan ada yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring. Kondisi ini membuat ketertinggalan belajar semakin terasa. Melihat kondisi tersebut, pemerintah kemudian merancang sebuah kurikulum yang lebih ringan, lebih fleksibel, dan lebih fokus pada hal-hal yang penting saja. Dari sinilah lahir kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka bisa kita pahami dengan sangat sederhana. Ini adalah kurikulum yang memberi kebebasan kepada guru dan siswa. Artinya, guru tidak lagi terkait pada aturan yang kaku, dan siswa juga tidak dipaksa belajar dengan cara yang sama. Dalam kurikulum merdeka, guru boleh memilih cara mengajar yang sesuai dengan kebutuhan muridnya. Misalnya, jika satu kelas terdiri dari siswa yang kemampuannya membaca berbeda-beda, guru boleh membagi mereka ke dalam kelompok agar mereka belajar sesuai tingkatnya masing-masing. Selain itu, materi pembelajaran juga tidak sebanyak dulu. Yang dipelajari adalah hal-hal yang benar-benar penting. Tujuannya supaya siswa tidak terlalu terbebani. Nah, kurikulum merdeka ini juga menekankan pentingnya karakter, bukan hanya pengetahuan. Itulah mengapa dalam kurikulum ini ada yang disebut P5 atau Proyek Pengaturan Profil Belajar Pancasila. Nah, tujuan kurikulum merdeka adalah membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Ada beberapa tujuan penting, yaitu yang pertama, agar siswa belajar sesuai kemampuannya. Tidak ada lagi paksaan untuk seragam. Siswa yang cepat bisa dipacu lebih cepat. Siswa yang lambat bisa didampingi. Yang kedua, agar guru lebih bebas berinovasi. Guru diberi ruang untuk menggunakan cara mengajar yang kreatif. Yang ketiga, agar pembelajaran lebih relevan. Siswa belajar hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan nyata, bukan sekedar teori. Yang keempat, agar karakter siswa lebih berkembang. Sikap gotong royong, kemandirian, kreativitas, dan nilai-nilai Pancasila ditekankan dalam kurikulum ini. Yang keempat, karakteristik kurikulum merdeka. Ada beberapa ciri khas yang membuat kurikulum merdeka berbeda. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Siswa tidak hanya belajar dari buku, tapi juga melalui proyek nyata. Misalnya, membuat kebun sekolah, membuat video budaya, membuat produk sederhana, dan sebagainya. Yang kedua, materi pembelajaran lebih sedikit tapi lebih mendalam.
Siswa tidak perlu menghafal banyak hal, tetapi memahami inti materi. Yang ketiga, adanya diferensiasi pembelajaran. Guru boleh mengajar dengan cara yang berbeda untuk siswa yang berbeda. Yang keempat, penilaian tidak rumit. Penilaian lebih sederhana dan lebih melihat proses, bukan hanya angka. Dan selanjutnya, struktur kurikulum merdeka menggunakan yang disebut fase, bukan lagi kelas per kelas. Misalnya fase A untuk kelas 1, 2, dan fase B untuk kelas 3, 4, dan seterusnya. Setiap fase memiliki capaian pembelajaran atau CP. CP ini menjelaskan apa kemampuan yang harus dicapai siswa pada akhir fase. Selain itu, ada P5, yaitu proyek penguatan profil belajar Pancasila. Ini wajib dilakukan di sekolah atau di semua sekolah. Melalui proyek ini, siswa belajar karakter, kerjasama, kepedulian, kreativitas, dan keberagaman. Yang selanjutnya, supaya lebih jelas, mari kita lihat beberapa perbedaan dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 banyak materi, kurikulum merdeka lebih sedikit. Di kurikulum 13 penilaiannya rumit, kurikulum merdeka lebih sederhana. Kurikulum K13 lebih kaku, kurikulum merdeka lebih fleksibel. Yang selanjutnya, kurikulum K13 ini pembelajarannya cenderung seragam. Kurikulum merdeka lebih menyesuaikan muridnya. Kurikulum K13 fokus pada pengetahuan, kurikulum merdeka menyimbangi pengetahuan dan karakter. Dengan kata lain, kurikulum merdeka ingin membuat pembelajaran lebih manusiawi dan menyenangkan. Sekarang kita akan masuk di contoh penerapan kurikulum merdeka. Contoh pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Guru membagi siswa menjadi 3 kelompok. Kelompok cepat diberi tantangan, kelompok sedang diberi latihan, kelompok yang masih perlu bantuan diberi pendamping khusus. Dengan cara ini, semua siswa bisa berkembang, tidak ada yang tertinggal. Contoh yang kedua, penilaian autentik. Misalnya, siswa diminta membuat poster tentang lingkungan. Guru menilai bukan hanya hasil, tetapi proses berpikir kreatif dan kerjasama. Contoh ketiga, proyek P5. Misalnya tema, gaya hidup berkelanjutan. Siswa bisa membuat kebun kecil, memilah sampah, atau membuat kampanye hemat energi. Melalui proyek ini, siswa belajar ilmu pengetahuan sekaligus karakter. Contoh yang keempat, pembelajaran kontekstual. Saat belajar matematika tentang pengukuran, guru bisa mengajak siswa untuk mengukur ruang kelas, halaman, sekolah, atau meja masing-masing. Ini membuat matematika terasa dekat dengan kehidupan. Yang selanjutnya adalah keuntungan kurikulum merdeka. Ada banyak manfaat yang diperoleh dari kurikulum merdeka. Siswa lebih senang belajar karena cara belajarnya variatif. Yang kedua, guru tidak terbebani administrasi yang rumit. Ketiga, sekolah bisa menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi setempat. Selanjutnya, karakter siswa dapat dibentuk dengan lebih kuat, pembelajaran lebih relevan dengan dunia nyata. Nah, kurikulum ini membuat siswa menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah tantangan kurikulum merdeka. Namun tentu saja ada tantangannya. Yang pertama, tidak semua guru terbiasa mengajar dengan cara fleksibel. Yang kedua, fasilitas sekolah yang berbeda-beda membuat penerapannya tidak sama. Yang ketiga, adanya guru yang belum memahami diferensiasi pembelajaran. Yang keempat,
P5 masih terasa baru bagi banyak sekolah. Yang selanjutnya, perubahan mindset kebutuhan waktu. Oleh karena itu, pelatihan guru, kerja sama sekolah, dan dukungan orang tua sangat diperlukan. Demikian penjelasan saya tentang kurikulum merdeka. Saya berharap penjelasan ini bisa membuat teman-teman yang masih bingung tentang apa sebenarnya kurikulum itu. Kurikulum ini hadir dengan semangat baru, membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna, lebih menyenangkan, dan lebih sesuai dengan kebutuhan siswa di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Sampai jumpa. Shalom.